Atmosfer di dalam arena benar-benar membara ketika laga penentuan itu dimulai. Sorak-sorai supporter tak henti menggema, menciptakan tekanan yang luar biasa bagi kedua tim. Namun di tengah panasnya pertandingan, satu nama kembali berdiri paling tinggi dan paling ditakuti, Megawati Hangestri Pertiwi. Opposite andalan Jakarta Pertamina Enduro itu tampil kesetanan, menghujani pertahanan Jakarta Popsivo Poluan tanpa ampun. Sejak set pertama dimulai, Mega sudah menunjukkan sinyal bahaya. Spike pertamanya langsung menukik tajam ke zona 5, membuat libero Popsivo hanya terpaku. Bukan sekadar keras, tapi presisi dan timingnya benar-benar di luar nalar. Blok rapat yang sudah disiapkan seakan tak berarti. Bahkan kombinasi 3 pemain depan Popsivo tetap tak mampu membendung lompatan eksplosifnya. Pertamina Enduro tampil percaya diri. Setter dengan cerdik memainkan tempo cepat, memanfaatkan kecepatan langkah Mega dalam membaca bola. Set demi set diarahkan ke sisi kanan, dan setiap kali bola itu sampai di tangannya, hasilnya hampir selalu sama. Poin. Penonton berdiri, lawan terdiam. Popsivo sebenarnya mencoba bangkit. Mereka mengandalkan variasi serangan cepat dan tip-tip halus untuk memancing blok. Namun setiap kali momentum hampir berpindah, Mega kembali hadir sebagai pembeda. Sebuah back attack di garis 3 meter membuat bench Popsivo terperangah. Bola meluncur deras seperti peluru, menghantam lantai tanpa bisa disentuh. Sorotan kamera beberapa kali menangkap ekspresi salah satu pemain andalan Popsivo, Yelisbasa de la Cruz. Wajahnya menunjukkan campuran tak percaya dan frustrasi. Setiap kali bloknya berusaha naik, Mega justru mengubah arah pukulan di udara. Bukan hanya tenaga, tapi kecerdasan membaca posisi lawan benar-benar membuat De La Cruz dan kawan-kawan kesulitan. Set pertama ditutup dengan dominasi Pertamina. Mega mencetak poin penentu lewat spike silang tajam yang tak terjangkau. Skor akhir menunjukkan keunggulan yang cukup nyaman. Namun bukan angka yang paling mencolok, melainkan aura intimidasi yang terpancar dari permainan Mega. Memasuki set kedua, Popsivo mencoba strategi berbeda. Mereka menempatkan 2 bloker utama lebih rapat ke sisi kanan. Tujuannya jelas, mempersempit ruang tembak Mega. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Dengan cerdas, Mega mulai memanfaatkan sentuhan tip dan roll shot. Bola tak lagi selalu dihantam keras, melainkan ditempatkan di celah kosong. Pertahanan Popsivo kembali terkecoh. Satu momen paling menggetarkan terjadi ketika rally panjang berlangsung lebih dari 20 detik. Bola berpindah cepat dari satu sisi ke sisi lain. Dik, set, spike, blok, dik lagi, hingga akhirnya bola melambung tinggi ke arah Mega. Tanpa ragu, ia melompat dengan penuh determinasi. 3 tangan mencoba menghadang, namun spike kerasnya memantul keluar lapangan setelah mengenai ujung jari bloker. Poin kembali untuk Pertamina. Arena bergemuruh. Mega bukan hanya mencetak angka, tetapi juga membakar semangat rekan-rekannya. Setiap kali mencetak poin, ia berteriak penuh emosi, memompa adrenalin tim. Energi itu menular. Receive makin solid, blok makin disiplin. Transisi bertahan ke menyerang berjalan mulus. Popsivo terlihat mulai goyah. Beberapa error service dan miskomunikasi terjadi. Tekanan mental jelas terasa. De La Cruz berusaha memimpin kebangkitan dengan spike keras dari sisi kiri, namun blok Pertamina sudah membaca arah dengan baik. Bola berhasil dibendung dan kembali jatuh di area Popsivo. Memasuki set ketiga, laga semakin panas. Popsivo tak mau menyerah begitu saja. Mereka sempat unggul beberapa poin di awal set. Namun lagi-lagi, ketika situasi kritis datang, Mega mengambil alih panggung. 2 spike beruntun dari posisi yang sulit sukses menembus blok. Bahkan satu di antaranya dilakukan dengan sudut hampir mustahil. Yang membuat penampilan Mega terasa istimewa bukan hanya kuantitas poin, tapi kualitas setiap eksekusi. Ia tahu kapan harus menghantam keras, kapan harus menempatkan bola, dan kapan harus memanfaatkan sentuhan blok lawan. Sebuah kecerdasan taktis yang jarang dimiliki pemain seusianya. Pelatih Popsivo terlihat gelisah di pinggir lapangan. Time out demi time out diambil untuk meredam laju Pertamina. Instruksi demi instruksi diberikan, mencoba memecah ritme Mega. Namun di lapangan, semua terasa terlambat. Mega sudah berada dalam mode terbaiknya. Statistik akhir pertandingan semakin menegaskan dominasi itu. Mega menjadi top skor dengan selisih poin signifikan dibanding pemain lain. Efektivitas serangannya berada di angka impresif. Blok dan servisnya pun berkontribusi besar.
Ketika match point tiba, suasana hening sejenak. Setter Pertamina mengirim set tinggi ke arah kanan. Semua orang tahu kemana bola itu akan diarahkan. Mega berlari, melompat, dan menghantam bola dengan seluruh kekuatannya. Bola menghujam tajam ke tengah lapangan Popsivo. Tak terantat. Pertandingan usai. Pertamina Enduro memastikan tiket ke Final Four dengan penuh gaya. Para pemain saling berpelukan. Supporter bersorak histeris. Di sisi lain, Popsivo harus menerima kenyataan pahit. De La Cruz tampak masih mencerna apa yang baru saja terjadi. Sebuah malam di mana Spike Mega terasa tak terbendung. Kemenangan ini bukan hanya tentang satu pertandingan, ini tentang konsistensi dan mental juara. Mega kembali membuktikan dirinya sebagai salah satu opposite paling berbahaya di liga. Perpaduan kekuatan, teknik, dan mentalitas membuatnya menjadi ancaman nyata bagi siapapun. Menuju Final Four, Pertamina bawa modal percaya diri tinggi. Jika Mega mampu menjaga performa seperti ini, bukan tak mungkin langkah mereka akan semakin jauh. Lawan-lawan berikutnya pasti sudah menyiapkan strategi khusus. Namun seperti yang terlihat malam itu, mematikan Mega bukan perkara mudah. Pertandingan ini akan dikenang sebagai salah satu performa paling menggila dalam musim ini. Spike demi spike yang menghancurkan, ekspresi syok lawan, dan sorakan supporter menjadi saksi betapa luar biasanya momen tersebut. Mega tak hanya membawa timnya menang, ia membawa harapan, kebanggaan, dan keyakinan bahwa kerja keras dan determinasi bisa mengubah jalannya pertandingan. Dari awal hingga akhir, ia tampil sebagai pemimpin sejati di lapangan. Dan ketika lampu arena mulai redup, satu hal yang tersisa di benak semua orang adalah gema Spike keras yang seakan masih terngiang. Mega mengamuk, Popsivo runtuh, Pertamina melaju. Final Four kini di depan mata. Euforia kemenangan atas Jakarta Popsivo Polwan belum juga reda. Namun di ruang ganti Jakarta Pertamina Enduro, suasana justru penuh fokus. Selebrasi seperlunya, lalu kembali menatap ke depan. Karena mereka tahu, Final Four bukanlah akhir. Itu baru permulaan dari pertarungan yang lebih besar. Di tengah lingkaran tim, Megawati Hangestri Pertiwi berdiri dengan wajah masih berkeringat. Napas berat, namun sorot matanya tajam. Ia bukan hanya pencetak poin terbanyak malam itu, tetapi simbol semangat yang mengangkat moral satu tim. Rekan-rekannya menepuk bahunya, menyadari bahwa performa menggila tadi bukan kebetulan. Itu hasil latihan keras dan mental baja. Kemenangan atas Popsivo memberi pesan kuat kepada calon lawan di Final Four. Pertamina datang bukan sekedar pelengkap. Mereka datang dengan senjata utama bernama Mega. Spike kerasnya bukan hanya menghasilkan angka, tetapi juga menciptakan tekanan psikologis yang luar biasa. Setiap tim kini harus memutar otak 2 kali lebih keras untuk mencari cara menghentikannya. Sorotan media langsung tertuju pada duel panas Mega dengan Yelis Basa de la Cruz. Banyak yang menyebut laga itu sebagai perang udara. Namun fakta di lapangan menunjukkan Mega unggul bukan hanya dalam power, tapi juga dalam variasi serangan. Ketika De La Cruz mengandalkan kekuatan murni, Mega memadukan kecepatan, sudut tajam, dan kecerdikan membaca blok. Dalam sesi wawancara singkat usai pertandingan, Mega tetap rendah hati. Ia menyebut kemenangan itu hasil kerja tim. Receive yang solid, pertahanan disiplin, dan distribusi bola yang cerdas membuatnya bisa leluasa mengeksekusi. Namun siapapun yang menyaksikan laga itu tahu ada momen-momen krusial ketika hanya satu nama yang mampu memecah kebuntuan. Menuju Final Four, pelatih Pertamina langsung memutar ulang rekaman pertandingan. Evaluasi dilakukan bukan untuk mencari kesalahan semata, tetapi untuk menyempurnakan apa yang sudah baik. Mereka sadar lawan berikutnya pasti sudah menganalisis setiap gerakan Mega. Blok akan dipasang lebih rapat, servis akan diarahkan untuk melemahkan receive, strategi akan dirancang untuk memutus ritme.